Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada satu anak lagi yang belum bisa gabung. Sambil kita tunggu, mudah-mudahan nanti segera bisa gabung. Kemungkinan ada masalah sinyal saja yang belum bisa bagus. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini dapat berjalan lancar, menghasilkan manfaat yang baik, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tetapkan. Di tempat masing-masing, silakan ambil sikap sempurna, duduk yang bagus, kita akan berdoa. Yuk, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih anak-anak. Mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat sama-sama nanti apa yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak. Nanti kita akan mempelajari dua pembelajaran sekaligus, yakni pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 pada subtema 1, tema 5. Nah, yang pertama, nanti kalian akan diminta untuk mampu menghargai perbedaan dan keberagaman. Dan nanti kalian diminta, sebetulnya menurut buku kalian akan diminta untuk menuliskan daerah asal dari teman sekelas kita, tapi karena teman sekelas kita asalnya sama dari Yogyakarta semua, maka Pak Guru mengambil langkah lain, yakni Pak Guru memberikan nama, nanti kalian Pak Guru minta menjawab kira-kira nama itu berasal dari mana. Kemungkinannya si Made itu kemungkinan berasal dari mana, terus si Nyoman kemungkinan berasal dari mana, terus si Eko kemungkinan berasal dari mana, Rahab dan Panggabean. Nah, itu beberapa nama yang itu nama khas dari daerah tertentu, dari provinsi tertentu. Nanti kalian silakan cari, silakan kalian temukan nama-nama khas itu kemungkinan besar berasal dari daerah mana. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai cuaca. Jadi kalian nanti akan Pak Guru minta untuk ngobrol, untuk berdiskusi, untuk berembuk dengan orang tua kalian, mengobrol dengan orang tua kalian dengan tema cuaca. Pak Guru sudah memberikan contoh percakapan. Nanti kalian buat seperti contoh dari Pak Guru ini. Misalnya yang Pak Guru contohkan di sini Eva berbincang-bincang dengan ibunya. Eva menanyakan, "Bu, kenapa anginnya kencang sekali ya?" Kemungkinan akan terjadi hujan. Coba kamu lihat ke langit, apakah matahari kelihatan? Nah, Eva menjawab, "Matahari tidak kelihatan, Bu. Langit mendung sangat tebal, matahari itu mendung," dan sebagainya, dan seterusnya. Nanti kalian membuat itu tugas kalian, tugas 2. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan nanti? Nih, ini sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Nah, ini kalian diminta menyelesaikan soal pecahan sederhana. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara menentukan pecahan,
cara menuliskan pecahan, dan cara membaca pecahan. Nanti akan kita pelajari. Nah, setelah kalian belajar, nanti kalian diharapkan bisa menyelesaikan itu. Nah, Pak Guru ingin tahu apa kalian sudah bisa menyelesaikan masalah tentang pecahan nanti melalui tugas ini. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nanti kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Kalian harus mencermati sebuah cerita berjudul Sahabatan Matahari dan Awan. Nah, dari sebuah cerita itu, kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, raja tokoh dalam cerita, apa yang membuat matahari merasa kesal, dan lakukan manusia sehingga matahari kesal, dan sebagainya. Ada 4 pertanyaan nanti yang harus kalian selesaikan, itu untuk menguji pemahaman kalian dari membaca. Kemudian yang kelima, apa yang harus kalian lakukan nanti? Yang kelima, kalian akan diminta bernyanyi. Lagunya berjudul Awan Putih. Tadi yang sudah di awal sebelum kita mulai pembelajaran sudah kita nyanyikan bersama-sama melalui video YouTube yang Pak Guru share kepada kalian. Nah, di tugas ini Pak Guru juga menautkan sebuah video yang nanti bisa menjadi panduan untuk kalian berlatih bernyanyi. Itu 5 hal yang akan kita pelajari hari ini supaya kita selesai lebih cepat. Kita lihat dulu bukunya. Mengenjang Pak. Kita lihat bukunya. Kalian boleh membuka buku paket kalian atau memperhatikan ke layar kalian. Dibuka di pembelajaran 2 itu di halaman 11. Halaman 11. Kita baca ya. Kalian juga sambil menyimak Pak Guru bacakan. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Nah, Udin, Edo, dan Beni berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh mereka dari udara dingin. Nah, kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan, jaket atau sweater, membuat tubuh hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Nah, itu kalau bisa kita laksanakan, asik ya kita membuat festival makanan daerah. Nah, setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal usul orang tuamu. Yuk kita bantu Edo. Nah, istilah tabel di bawah ini. Edo berasal dari Maluku, Udin dari Sunda, Dayu dari Bali, dan seterusnya. Nah, untuk tugas ini, tadi Pak Guru sudah menggantinya dengan nama-nama yang lebih familiar, yang lebih kalian kenal di tugas classroom kalian. Sebetulnya ini kalau kita tatap muka di sekolah, di kelas, ini adalah melalui diskusi, tetapi karena tidak memungkinkan, Pak Guru ganti dengan tugas yang tadi, tugas 1. Oke, kita lewati ya, nanti kalian selesaikan di classroom ya. Nah, kemudian daerah asal teman-teman di kelas sangat beragam.
di Indonesia asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Misalnya orang tua kalian, bapak ibu kalian berasal dari Jawa Barat misalnya, ya asal kalian dari Jawa Barat berarti. Meskipun kalian sudah tinggal di sini, kalian lahir di sini, seperti itu maksudnya. Nah, walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia itu daerahnya banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang itu di Sumatera sana, ujung barat. Merauke itu di Papua sana, ujung timur. Nah, Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Kalian yang kenal suku mana saja coba? Suku Jawa jelas ya. Jawa. Aceh. Mana? Sunda. Aceh. Sunda, suku Sunda. Aceh, suku Aceh ada. Aceh itu dari Gayo, yang Aceh. Suku mana lagi? Suku Jawa, suku Sunda. Kalau Kalimantan itu suku apa? Dayak. Nah, Kalimantan ada suku Dayak. Di Sulawesi ada suku Polahi. Sulawesi apa Sumatera suku Polahi? Sulawesi, Polahi. Di Sumatera ada suku Anak Dalam. Nah, di Banten ada suku apa namanya? Baduy. Panggung gitu ya. Baduy. Betul. Di Banten ada suku Baduy. Kemudian di mana lagi ya? Di Papua ada suku Asmat. Ada suku Dani. Banyak sekali. Nah, kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita bawa satu bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan banyak suku bangsa di Indonesia itu? Kita tidak boleh saling memusuhi, kita harus saling menghargai. Kita orang Indonesia itu sudah terbiasa hidup dalam perbedaan. Beda suku bangsa, beda bahasa, beda adat, beda budaya, tetapi beda agama. Nah, tapi kita sudah terbiasa hidup berdampingan. Tidak boleh saling memusuhi, kita harus saling menghargai. Meskipun suku kita, agama kita, budaya kita, kebiasaan kita, adat kita itu berbeda-beda. Bahkan di antara kalian sifatnya saja berbeda. Ada yang punya sifat malas kalau bangun jam 6:30, ada tidak? Iya, banyak ya. Ada yang misalnya anaknya periang. Nah, ada yang anaknya pintar di bidang matematika, berhitung, ada yang pintar di bidang bahasa, ada yang pintar di bidang sains, ada. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek, ya. Lanjut kita baca. Hari mulai beranjak siang, matahari bersinar cerah. Edo membuka jaketnya, dia mulai merasa gerah. Keadaan cuaca dalam satu hari bisa berubah-ubah. Seperti hari ini, pagi ini kalian lihat ke jendela. Coba lihat ke jendela. Bagaimana cuaca di luar? Cerah. Cuaca di luar cerah, matahari bersinar. Masuk ke sinar matahari ke pintu kalian, masuk ke jendela kalian. Nah, mungkin nanti siang bisa saja mendung, nanti sore bisa saja hujan. Nah, jadi cuaca itu tidak menentu. Nah, tahukah kamu apa itu cuaca?
Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Jadi cuaca itu keadaan udara pada suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi tempatnya hanya sempit saja cuaca itu. Mungkin cuaca di sini ini akan berbeda dengan cuaca di Jogja, di Yogyakarta sana, di Jogja sana. Atau mungkin bahkan cuaca di sini lain dengan di Girimulyo sana, di Jublak sana. Nah, di sini mungkin cuaca cerah, tetapi kemungkinan di Jogja sana, di kota Jogja itu cuacanya mendung, mungkin tidak. Mungkin tidak? Mungkin, sangat mungkin. Jadi cuaca itu mencakup daerah yang relatif sempit, tidak luas. Nah, terus dapat berubah-ubah. Mungkin nanti siang di sini mendung, tetapi di kota Jogja nanti siang cerah. Nah, kan bisa juga bergantian seperti itu. Nah, lanjut ya, kita dapat meramal keadaan cuaca. Keadaan cuaca itu dapat diramal. Nah, caranya bagaimana? Dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Nah, unsur cuaca itu apa saja? Coba lihat di buku kalian, unsur cuaca apa saja? Hujan. Unsur cuaca yang bisa diamati untuk meramalkan cuaca. Misalnya apa? Suhu. Ketemu tidak? Ketemu. Oke, suhu. Terus apa? Kelembapan. Kelembaban udara. Terus apa lagi? Tekanan udara. Tekanan udara. Nah, suhu dan tekanan udara itu saling berhubungan. Kalau suhunya panas, suhunya tinggi, tekanan udaranya semakin rendah. Kalau suhunya rendah atau dingin, itu tekanan udaranya semakin tinggi. Nah, angin itu mengalir dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Karena di tempat yang dingin itu tekanan udaranya tinggi, maka dia akan mengalir ke tempat yang tekanan udaranya rendah. Di tempat mana yang tekanannya rendah? Di tempat yang bersuhu panas. Nah, kalau kelembaban udara itu apa maksudnya? Kelembaban udara itu adalah jumlah uap air yang ada di udara. Semakin banyak jumlah uap air yang ada di udara, itu dikatakan udaranya semakin lembab. Nah, uap air yang ada di udara itu nanti lama-lama kalau terkumpul banyak jadi apa? Jadi apa? Uap air banyak sekali terkumpul di udara, itu akan menjadi mendung. Nah, kalau kelembaban udara tinggi, artinya uap airnya banyak, menjadi mendung, kemudian arah anginnya itu bisa diperkirakan menggunakan tekanan udara dan suhu tadi, maka cuaca juga akan bisa ditebak. Eva, jangan main-main, Pak. Eva main-main saja. Dengan adanya kelembaban udara dan suhu udara yang berbeda-beda di semua tempat, itu dapat diperkirakan cuaca suatu daerah atau satu tempat. Karena di sini misalnya di sini tekanan udaranya lembab, sangat lembab. Kemudian anginnya mengarah ke kota Yogyakarta atau mungkin ke Sleman, mengarah ke Sleman. Berdasarkan suhu udara, berdasarkan tekanan udara, itu anginnya mengarah ke arah Sleman, kemudian mungkin misalnya seperti itu. Nah, kecepatan
berapa? Itu bisa diperkirakan. Oh, kecepatan anginnya sekian kilometer per jam. Nanti kira-kira jam 3 sore itu angin sampai di mana? Angin membawa apa itu? Oh, baru sampai ke daerah Godean. Artinya nanti sore kemungkinan daerah Godean hujan. Oke. Kita lanjutkan ya. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas atau relatif sempit. Terjadinya pun pada waktu tertentu saja, tidak sepanjang waktu. Kemudian amati keadaan sekitarmu. Bagaimana keadaan cuacanya? Tadi sudah ya. Kalian sudah mengamati ya. Bagaimana cuacanya? Cerah. Cerah, pagi ini cerah. Nah, kegiatan apa yang dilakukan ketika keadaan cuaca seperti itu? Biasanya kalau cerah, orang mengerjakan apa? Ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang lagi. Ada yang bekerja di kebun, Pak tukang bekerja membangun rumah misalnya. Dampak apa yang kita rasakan? Dampak apa yang kita rasakan kalau cuaca cerah? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan ketika udara cerah seperti ini? Tubuh terasa lebih hangat. Bagaimana jika keadaan cuaca seperti itu berlangsung lama? Enak ya? Kalau misalnya hujan, cuacanya hujan kebetulan. Nah, dampak apa yang terjadi ketika cuaca hujan? Tubuh terasa dingin. Nah, terus apa yang dilakukan ketika cuaca hujan? Orang di rumah saja. Mungkin kamu pakai sarung terus karena dingin, atau mengenakan jaket misalnya, atau kalian selimutan terus di kasur kalau cuaca hujan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kalian, Pak Guru beri tugas untuk melakukan percakapan dengan orang tua kalian mengenai cuaca, dengan tema cuaca, itu adalah untuk menggantikan tugas ini. Kalau ini sebetulnya tugasnya adalah bercakap-cakap dengan teman sekelas. Temanya, tetapi karena kalian tidak masuk sekolah, kalian belajar dari rumah, maka kalau harus berdiskusi dengan teman tidak memungkinkan. Kalau kalian bercakap-cakap dengan teman-teman tidak memungkinkan, maka Pak Guru ganti kalian bercakap-cakap dengan orang tua kalian. Nah, isi percakapan itu silakan kalian catat di buku. Nah, setelah dicatat di buku, nanti ditulis di kolom komentar tugas tadi. Ya, percakapan kalian seperti apa tentang cuaca. Misalnya tadi Pak Guru beri contoh si Mbak Eva, udah ya, nanti kalian bisa baca contohnya itu. Pak Guru beri contoh lagi misalnya, Bu, pagi ini cuaca cerah sekali ya, pagi yang indah misalnya. Iya, tapi mungkin nanti siang bisa saja hujan. Wah, kalau hujan jadi susah, saya tidak bisa main sepeda misalnya, dan seterusnya. Ada banyak ya, banyak hal yang bisa kalian obrolkan dengan orang tua kalian. Dengan tema cuaca ini, banyak sekali yang bisa kalian bicarakan dengan orang tua kalian. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Ya. Nah, oke, Pak Guru lanjut ya. Kemudian ceritakan hasil percakapanmu di depan kelas. Nah, sebetulnya ini presentasi. Kalian harus menyampaikan hasil percakapan yang kalian catat itu di depan kelas. Nah,
Tapi nanti Pak Guru hanya minta kalian menuliskan saja, tidak perlu dipresentasikan. Ya, mungkin lain waktu Pak Guru akan membuat agenda presentasi. Kalian Pak Guru beri tugas, kemudian dipresentasikan di Zoom ini. Nanti suatu saat ya. Suatu saat. Nah, sampaikan informasi yang kamu peroleh. Berceritalah dengan penuh percaya diri. Perhatikan volume dan intonasi suara. Perhatikan suaramu. Pastikan suaramu terdengar ke seluruh kelas. Artinya bicaranya keras. Nah, lanjut. Berikutnya ini adalah materi PJOK. Materi PJOK nanti Pak Guru olahraga yang akan menjelaskan ke kalian. Itu di luar kewenangan Pak Guru. Nah, kemudian kita lanjut ke pembelajaran 3. Hari ini 2 pembelajaran sekaligus ya. Hari ini 2 pembelajaran sekaligus karena pembelajaran 2 itu ternyata materinya hanya sedikit. Sayang sekali kalau kita lewatkan waktunya kita manfaatkan untuk menyelesaikan 2 pembelajaran sekaligus. Oke, yang pembelajaran ketiga kita lihat. Kita lihat. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Hari cuaca diperkirakan mendung, hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapatkan 3 sendok nasi. Ini pecahan ya, nanti kita bahas. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Nah, coba kita bahas di sebentar, Pak Guru potong. Pak Guru potong dulu. Pak Guru potong dulu sebentar, nanti kita bahas di halaman lain. Oke. Kita potong dulu, nanti kita bahas di halaman lain. Oke. Kalian sudah bisa lihat? Sudah. Nah, oke. Coba amati. Coba amati. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu membaginya menjadi 8 bagian. Perhatikan ini 8 bagian. Ya. 8 bagian. Kemudian setiap anggota mendapatkan 2 potong. Nah, ini sama artinya setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8. Jadi coba kita hitung ya potongannya ya, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa potong telur goreng? 8 potong. Nah, jadi 1 bundaran telur goreng itu dipotong menjadi 8. Nah, setiap keluarga mendapat berapa potong? Setiap anggota keluarga mendapat berapa potong? Berapa? 2 potong. 2 potong. Oke. Pak Guru arsir ya, setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong.
2 potong Pak Guru arsir. Nah, dari sini dapat dikatakan bahwa setiap anggota keluarga itu mendapat 2 potong dari semuanya berapa potong? 8. 8 potong. Artinya berapa itu? Artinya berapa? 2/8. 2/8. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ini. Gambarnya ini kita lihat gambarnya ini. Yang diarsir berapa? Yang diarsir? Yang diarsir 2. Pak Guru tuliskan di sini ya. Pak Guru tuliskan di sini ya. Yang diarsir ada 2 bagian. Nah, semuanya ada berapa bagian? Semuanya adalah berapa bagian itu semuanya? Berapa potong? 8. Nah, yang diarsir 2 ini Pak Guru tuliskan di sini di atas. Kemudian kita beri garis per ini yang semuanya ada 8 bagian. Artinya 2/8 ini. Sama toh? Sama dengan ini toh? Nah, ini yang bilangan 2 ini kemarin disebut apa? Ini penyebut. Pembilang penyebut. Oke, Pak Guru singkat ya, PB ya, pembilang. Yang di bawah, di bawah ini penyebut. Oke, pembilangnya 2, penyebutnya adalah 8. Sampai ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Sudah jelas semua? Oke. Kalau sudah, Pak Guru hapus ya. Pak Guru hapus. Oke, kita lihat lagi bukunya. Kita lihat lagi bukunya. Kalau masih ada nanti kita potong lagi. Oke, bawahnya Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 4/16 bagian. Coba kita potong lagi ya. Kita potong lagi. Kita bahas di halaman lain. Kalian tunggu. Pak Guru siapkan dulu. Kalian tunggu, Pak Guru siapkan dulu. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun menjadi 16. Artinya bagian semua ada berapa bagian? 4/16. 1 timun itu dibagi berapa? 4. 16. 1 timun dibagi 16. Nah, masing-masing bagian berapa itu nilainya? 4. 1 timun dibagi 16. Nah, setiap bagian potongan itu nilainya berapa? 4. 1 timun dibagi 16. Berapa itu artinya? Setiap bagian nilainya
1/16 karena satu timun dibagi 16. Ya 16. Iya, siapa tadi yang bilang 4? Satu timun dibagi 16, setiap bagiannya 4. Kowe kan mengocongi sore kuwi. Bukan itu maksud Pak Guru. Maksud Pak Guru bukan itu. Tanyakan nilai masing-masing bagiannya berapa. Kok jawab 4? Tahu aja. Nah, kalau bagian masing-masing anggota keluarga itu 4 potong. Nah, kemudian coba ini ada 16 potong atau 16 bagian. Perhatikan ini 16 bagian. Nah, masing-masing keluarga mendapat 4 potong. Nah, nilainya berapa itu? Masing-masing anggota keluarga itu bagiannya nilainya berapa? Per 16. Oke, bagian masing-masing keluarga berapa potong? 4. Masing-masing anggota keluarga itu mendapat 4 potong. Tulis saja. Kemudian beri garis di bawahnya. Nah, semuanya ada berapa potong timunnya tadi? 16. Tulis aja di bawah semuanya 16, tulis di bawah. Nah, artinya setiap keluarga mendapat berapa bagian? 4. Iya, jumlahnya 4, tapi nilainya berapa dari keseluruhan tadi? 4/16. Artinya potong dari 16 potong. Kalau bagiannya masing-masing anggota keluarga memang 4 bagiannya. Tetapi nilainya berapa? Karena tadi 16 potong. Artinya nilainya ada 4/16. Angka 4 disebut apa? Bilangan 4 itu? Pembilang. Bilangan 16 disebut? Penyebut. Sampai ini ada yang bingung tidak? Tidak. Tadi bingung ditanya berapa nilainya? 4. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Yakin iso, yakin bisa. Kenapa? Bisa. Oke. Kalau yakin bisa, Pak Guru hapus ya. Oke. Iya, Pak. Sekarang pertemuan Tak ngerampungkan gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat bukunya lagi. Timun sudah. Terus pakai sosis juga. Wah, ternyata Ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang Ibu siapkan. Sosisnya berapa? jadi 6. Sosisnya pada berapa? 1. Ada 1. 1 buah sosis dipotong menjadi berapa? 6. Nah, nilainya jadi berapa itu tiap potong? 2. 2 lagi. 1 sosis dipotong menjadi 6. Nah, tiap potong nilainya berapa? 6. 1/6 atau 1/6. Kok 2 loh? Kok 2? Kok 6? Kalian jangan lihat di bawahnya itu. Kalian perhatikan Pak Guru. Pak Guru tanya lagi. 1 sosis dipotong menjadi 6. Nah, tiap potong berapa nilainya? 1/6.
Kalau satu sosis dipotong menjadi 7, nilainya berapa tiap potong? 1/7. 1/7. Kalau satu sosis itu dibagi 10 kecil-kecil, nah nilainya berapa? 1/10. 1/10. Coba ada yang masih bingung apa gimana? Do meneng wae kok yang diem. 1/10. Oke, ibu punya roti 1 buah dibagi 4. Nah, tiap bagian berapa nilainya? 1/4. 1/4. Ibu punya semangka 1 buah dipotong menjadi 8. Berapa nilainya terpotong? 1/8. 1/8. Nah, ini sosisnya 1 buah dibagi 6. Dipotong menjadi 6. Nah, per potong, tiap potong itu nilainya berapa? 1/6. 1/6. Mbak Resvia kok meneng wae? Mbak Resvia kok diam aja? Bingung kok? Enggak. Oke. Nah, masing-masing anggota keluarga mendapat 2 potong. Dari 6 tadi, masing-masing keluarga mendapat 2 potong. Nah, nilainya berapa? Itu nilainya berapa? Bagian masing-masing anggota keluarga itu. 2 dari 6 potong. Berarti masing-masing anggota mendapat bagian 2/6. Seperti tadi dapat Guru jelaskan. Coba ada yang masih bingung tidak nih? Wah, kok do meneng wae? Tidak. Tidak. Tanya sama orang tuamu loh. Kalau tanya sama orang tuamu nggak tahu malah bingung nanti. Ya. Kalau bingung tanya ke Pak Guru. Ya. Ya. Ada yang bingung tidak ini? Tidak. 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 Oke, kalau tidak kita lanjut. Itu sosisnya. Nah, berikutnya tugas kalian harus menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini. Lambang pecahan. Coba yang pertama ini. Yang pertama, lihat yang pertama. Ada Coklat. 2 buah coklat. Ada 2 buah coklat. Terus dimakan siapa ini? Dayu ya? Siti. Siti. 2 buah coklat dimakan Siti 1. Nah, yang dimakan Siti berapa nilainya? 1/2. Atau setengah atau 1/2. Betul, bagus. 1/3. Kok 1/3 ya? Itu hanya 2, coklatnya hanya 2. Nah, dimakan Siti 1. Berarti 1/2 atau 1/2 atau setengah. Nah, yang kedua apa ini? Pisah ya? Siapa itu yang bunyi? Siapa yang bunyi? Volumenya dikecilkan. Bukan saya. Volumenya dikecilkan. Yang duduk dekat-dekatan siapa? Pasti ada yang belajar berdua ini. Deuzan ya. Oh, Deuzan. Mas Uyan. Tuh. Fotonya dimatikan aja dulu. Semua mikrofon dimatikan dulu. Biar tidak berisik. Silakan semua mikrofon dimatikan. Aduh, sekali. Sudah ya? Oke, yang pertama sudah kita jawab. Yang kedua sekarang, yang kedua. Ini ada pisah. Pisahnya ini 1 buah pisah dipotong menjadi berapa itu? Coba hitung.
Kalian bisa menghitung di buku atau di layar? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa. Ayo mikrofonnya matikan semua. Dulu yang berisik. Coba hidupin satu-satu. Hidupin satu-satu. Punya siapa nanti yang berisik akan ketahuan. Sudah ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjut lihat yang kedua tentang pisah. Pisahnya 1/2 dibagi 6. Terus itu siapa sih? Edo apa sih? Apa itu? Beni makan 1 potong. Nah, bagian yang dimakan Beni itu nilainya berapa? 1/6. Berapa? 1/6. Oke. Terus yang ketiga. Yang ketiga. Ada kue. Itu dibagi 3 ya itu ya? 4. Ada 3 bagian kue ya? Oh ada 4 karena sudah diambil 1 dimakan sama siapa itu? Siapa kue jenenge? Siapa namanya? Yang pakai kacamata. Udin. Udin. 1 buah roti, 1 buah kue dibagi menjadi 4, diiris menjadi 4. Nah, Udin makan 1 bagian. Nah, berapa nilai bagian yang dimakan Udin? 1/4. Bisa. Yang keempat, ini ada lagi. Wah, Udin makan kue terus ya. 1 buah kue bagi berapa itu? 3/4. Dipotong jadi berapa bagian itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu si Udin makan berapa buah tuh? Berapa potong tuh? 2. Nah, yang Udin tuh nilainya berapa? 2/8. 2/8. Yang kelima, apa itu yang kelima? Gambar apa itu? Nggak tahu, Pak. Kue lagi, kue coklat. Nah, itu ada berapa potong itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong. Dimakan Udin. Bagi 8. Udin makan 2. Berapa nilainya dimakan Udin? 28. 28. Oke, sampai ini ada yang bingung tidak? Tidak. Kalau ada yang bingung silakan sebutkan nama, nanti Pak Guru jelaskan lagi. Cukup? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, lanjut. Lanjut, ayo membaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menemukan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita baca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan baca yang disuarakan keras. Jadi suaranya terdengar oleh orang lain kalau membaca nyaring itu. Jadi kerasnya suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Coba kita lihat ceritanya, kita baca. Persahabatan matahari dan awan. Kalian boleh sambil baca buku atau di layar ya. Coba kalian boleh sambil membaca di buku atau di layar kalian. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi.
Begitu ucap matahari. Terus, mengapa engkau bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Mengapa engkau ingin bersinar terik sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Aku bangunkan pagi hari, sinar yang lembut. Akan tetapi, mereka tetap tidak bangun. Nah, seperti kamu. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku sangat saat siang hari dapat membakar kulit mereka, enggak matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu tersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, kemudian kalian diminta menjawab pertanyaan bacaan yang terkait dengan cerita tadi. Nah, ini ada di tugas kalian di classroom. Siapa tokoh yang dalam cerita tersebut? Siapa tokohnya tadi? Matahari dan awan. Matahari dan awan. Contohnya dua itu, tokohnya dua itu. Apa yang membuat matahari kesal? Apa yang membuat matahari kesal? Karena manusia tidak disiplin. Karena manusia tidak disiplin. Oke. Kantun segede Pak, kantun segede. Apa yang membuat matahari kesal? Manusia tidak disiplin. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Saat pagi hari dibangunkan dengan sinar lembut, manusia tidak mau bangun. Nah, saat siang hari cuacanya terik, manusia malah berada di luar bermain. Seharusnya mereka beristirahat. Nah, seandainya kalian jadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Kalau kamu yang jadi matahari, apa yang kamu lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Itu nanti kalian jawab di classroom ya, dan jawab di classroom. Nah, Beni sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Beni menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca di cerita itu. Nah, ini ada ini. Coba sebentar, ini ya. Karena Pak Guru ada rapat sebentar, Pak Guru ada rapat sebentar. Kalian kerjakan dulu tugas di classroom yang bisa kalian kerjakan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu sudah bisa kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dulu, ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Nanti kalau Pak Guru sudah siap lagi, nanti kita lanjutkan Zoom lagi. Oke, begitu ya? Ya. Kalian kerjakan tugas di classroom dulu sebentar. Nanti setelah Pak Guru selesai rapat, kita lanjutkan Zoom-nya, ya. Sampai ini. Ya. Gitu ya. Kalian kerjakan dulu di tugasnya di classroom semampu kalian. Pak Guru tutup dulu ya. Nanti Pak Guru akan membagi link lagi untuk kalian gabung, ya. Oke, sementara Pak Guru tutup, kalian kerjakan dulu.